Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan hari ini kami dapat memaparkan makalah tentang keuangan negara dan desentralisasi pendidikan. Makalah ini disusun untuk tugas administrasi dan pembiayaan pendidikan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Harapan MPD. Kita ketahui bahwa keuangan negara merupakan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dikuasai dan dikelola oleh negara melalui BUMN, BUMD, yayasan dan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga dengan perjanjian dengan negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal di atas, maka ada 7 permasalahan yang akan dibahas, yaitu pertama, apa dampak penerapan desentralisasi, bagaimana karakter kebijakan makro, apa konsep sistem keuangan, bagaimana tinjauan dan teori penganggaran, bagaimana alur pembagian anggaran dana pusat ke daerah, bagaimana dana perimbangan pusat ke daerah, serta apa saja pengeluaran pemerintah daerah. Dan yang pertama, dampak desentralisasi. Dengan adanya penyerahan kewenangan dari pusat kepada daerah terkait dengan anggaran ini, maka setidaknya ada 2 dampak. Pertama, dampak positif bagi daerah, dia bisa lebih aktif mengelola daerahnya, dan dampak negatif bisa jadi terjadi euforia berlebihan karena uang yang dikelola itu cukup besar dan juga dapat berpotensi disalahgunakan. Kerangka kebijakan makro atau KEM. Perkembangan ekonomi global, perkembangan ekonomi domestik menjadi asumsi dasar dalam rangka merumuskan kebijakan ekonomi makro. Kemudian kedua hal ini ditambah dengan memperhatikan tantangan dan arah kebijakan dalam mencapai sasaran pembangunan. Ada 4 pendekatan yang digunakan untuk merumuskan sistem keuangan negara khususnya, yaitu pertama, pendekatan dari sisi objek, yang kedua, pendekatan dari sisi subjek, ketiga, pendekatan dari sisi proses, dan yang keempat, pendekatan dari sisi tujuan. Tinjauan dan teori penganggaran. Para pengelola keuangan harusnya dapat bertindak secara profesional di dalam melakukan penyusunan dan pengelolaan anggaran, karena sebagaimana definisi yang disebutkan oleh R.A. Supriyono tentang anggaran, bahwa anggaran adalah suatu rencana terperinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu dia harus realistis, luas, kontinu, dan tidak bersifat insidental. Berikutnya, terkait dengan dana perimbangan pusat ke daerah. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana perimbangan berasal dari APBN yang kemudian disalurkan dalam kategori dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan alokasi khusus. Untuk DAU, provinsi 10% dan kabupaten kota 90%. Alur pembagian dana pusat ke daerah. Pertama, pusat menyalurkan kepada daerah dan digunakan dalam bentuk DBH, dana bagi hasil, DAU, dana alokasi umum, DAK, dana alokasi khusus fisik dan alokasi khusus non fisik, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dan dana transfer tambahan infrastruktur. Untuk dana desa langsung disalurkan kepada desa penerima. Pengeluaran pemerintah daerah dan pusat berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan klasifikasi jenis belanja negara adalah sebagai berikut: belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain, serta belanja daerah atau transfer ke daerah. Demikianlah makalah yang dapat kami sampaikan, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.